Nah, saudara perhatikan baik-baik. Penentuan jemaat majelis atau majelis jemaat itu tidak mempunyai kuasa. Dalam arti, saudara perhatikan, kuasa itu bukan berasal dari majelisnya, tapi kuasa itu dari Tuhan yang diberikan kemampuan pada majelis. Jadi majelis pun dan sistem jabatan itu the means of grace. Saya bisa ngerti maksudnya? Jadi saudara, betul-betul kita belajar memisahkan ini yang benar apa firman Tuhan katakan. Jadi gereja dan seluruh jabatannya itu hanya the means of grace. Dan penentuan kehendak kemana gereja itu berada itu satu-satunya adalah firman dan kuasa Roh Kudus itu yang menggerakkan. Jadi semua jabatan itu adalah alat, tapi yang menghasilkan adalah, perhatikan baik-baik, kriteria mereka. Iman yang baik, betul, dipimpin dan penuh dengan apa? Persyaratan pengangkatan diaken dan semua. Untuk 7 diaken diangkat apa? Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Iman itu apa artinya? Kebenaran. Roh Kudus artinya apa? Dipimpin Roh. Itu persyaratan ada di sana, dan kita baca setiap kali kita pengangkatan apa kita baca gitu ya, dan akan menjadi pembacaan Alkitab untuk peneguhan pengurus. Tapi saudara sadar nggak bahwa itu merupakan satu prinsip yang tidak boleh ditawar menawar? Pak, kalau orangnya pintar saja gimana Pak? Boleh nggak? Tapi nggak penuh Roh, nggak bisa. Harus penuh Roh, karena Roh itu bekerja harus di dalam kekuatan iman dalam firman itu. Jadi kalau iman dan firman tanpa Roh Kudus itu bahaya sekali. Jadi Roh dengan firman itu selalu terkait di dalam jabatan pengangkatan ataupun di dalam yaitu yang ada dalam gereja Tuhan. Semua itu terkait. Ya. Jadi saudara, persyaratan itu semua kalau kita lihat di dalam Titus atau Timotius juga, sudah persyaratan adalah semua persyaratan yang ada dalam pemerintahan gereja, pemimpin gereja adalah persyaratan secara rohani, spiritualitas. Itu prosentasenya 80% sampai 85%. Kecakapan itu hanya mengiringi. Saudara, kecakapan kita, pandai menyanyi, pandai main piano, itu dunia juga bisa, dan bahkan lebih hebat dari kita. Menyanyi dunia dengan kita, jauh dunia lebih merdu dari kita, betul? Betul nggak? Nah, kalau berdasarkan karena kebaikan suaramu baru diangkat, nggak bisa, karena kita bukan berdasarkan itu. Pengangkatan jabatan gereja bukan berdasarkan usaha dan kekuatan manusia, tetapi bagaimana dia dipimpin oleh firman dan hidup dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga karakter dia itu matang. Nah, itu yang nomor 1. Soal dia bisa mampu ini dan ini atau ini, itu Tuhan bisa tambahkan. Yang dulunya nggak bisa nyambut tamu, sekarang bisa nyambut tamu, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Karena itu bisa dibentuk dan bisa diberikan kuasa untuk perubahan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, oke. Ya, saudara, kita masuk di dalam ya yang ke-9. Pemilihan jemaat hanya konfirmasi secara eksternal, tanpa konfirmasi batinnya internal tidak ada gunanya. Nah, saudara, kembali ya. Kuasa Roh Kudus, pemisahan dan pemanggilan jabatan langsung dari Roh Kudus. Jadi sekarang pemerintahan yang ada, khususnya di gereja kita dan gereja-gereja yang berdasarkan reformasi, setelah itu semua berdasarkan pada kuasa Roh. Jadi jangan dikatakan bahwa gereja kita tidak ada rohnya. Gereja kita sangat penuh Roh. Kenapa? Karena Roh itu bekerja di dalam firman Tuhan, bukan di dalam yaitu manifestasi perasaan. Jadi jangan dianggap kalau di gereja itu dipimpin, benar orang bisa menangis di gereja itu gereja yang penuh Roh. Bukan seperti itu. Tapi gereja yang dipimpin oleh kuasa firman, yang mau dibentuk dan hidup seturut dengan firman Tuhan, itu ada hidup penuh dengan Roh. Jadi firman itu hidupnya dipimpin terus, itu orang penuh dengan Roh. Jadi penuh dengan Roh itu bukan berarti saudara kemudian teriak-teriak, tertawa-tertawa gitu ya, itu penuh dengan Roh, bukan. Itu ekspresi daripada hasil kuasa Roh Kudus sementara itu.
Tetapi perubahan hidup itu tidak pernah dihasilkan karena tertawa. Gitu, nggak pernah. Tertawa tidak mengubah apa-apa. Tapi firman Tuhan itu mengubah hidup. Ya, itu kekuatan di dalam heritage of reform worship. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masalah yang paling berat di dalam gereja, dalam kepemimpinan. Ya, saudara, di dalam Alkitab kita memiliki 3 istilah Efesus. Yang pertama, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. 3. Ya, 3 ini. Terus ditanya, Pak, kenapa penatua tidak ada? Kenapa diakon tidak ada? Ini pertanyaan. Saudara, sejak dari awal saya pernah jelaskan. Perhatikan Bapak ya. Ya, di sini. Mulai sejak dari awal ada kenabian. Kemudian sementara dalam keadaan kacau ada hakim-hakim. Dan ada imam yang diangkat oleh Tuhan. Setelah imam ada raja. Dan setelah raja itu suara itu sudah tidak ada lagi dalam kegelapan bangsa Israel. Kemudian datanglah Mesias yang menyempurnakan ketiga kedudukan ini atau keempat jabatan termasuk hakim-hakim, dan diambil oleh Kristus semua, dan di dalam Kristus telah disempurnakan. Nah, saudara perhatikan. Jadi kita lihat di sini ada namanya nabi, ada namanya imam, dan kemudian ada namanya raja. Dan ketiga jabatan dan fungsi kedudukan dan pengaturan di dalam rumah Tuhan, ketiga-tiga ini itu harus hidup. Tidak boleh mati salah satu. Karena kekuatan gereja itu di sana. Karena Kristus itu memerintah dengan kuasa keimamannya waktu dia menjadi imam besar, dengan kuasa titah kerajaannya waktu dia menjadi raja di atas segala raja, dengan kuasa kenabiannya waktu menyentuh orang dan memakai Roh Kudus dengan firman mengubahkan hati orang bertobat. Jadi ketiga fungsi ini luar biasa sekali. Itu diberikan kepada gereja dan ditetapkan di dalam hati kita. Jadi gereja yang melaksanakan seluruh daripada jabatan dan fungsi daripada Kristus yang hidup dalam diri kita. Raja itu Kristus, imam itu adalah Kristus, dan suara kenabian itu Kristus. Maka hidup kita itu diberkati luar biasa sekali. Dan memang betul-betul luar biasa. Ya, jadi ini. Jadi dari awal saya sudah beritahukan. Nah, saudara, kemudian kita lihat sekarang ya, faktor apa yang paling penting di dalam gereja sehingga gereja itu bisa demikian teratur dan dipakai Tuhan luar biasa sekali. Saudara, kita baca Ibrani 13. Ya. Sebentar ya, kita setelah ini break, setelah kita masuk ke potestas pengaturan kuasa-kuasa ya. Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang 17, saya ambil langsung aja ya. Saudara perhatikan, ada dua kata yang sangat indah di dalam sistem keimaman yang diterangkan dalam kitab Ibrani, karena kitab Ibrani adalah kitab keimaman dan juga ada kitab kerajaan jadi satu di sana. Nah, perhatikan 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas jiwa daripada jemaat? Pemimpin-pemimpin. Itu termasuk di sana. Kalau disebut pemimpin, itu diakan, penatua, dan teristimewa adalah hamba-hamba Tuhan yang teristimewa, khususnya kedudukan hamba Tuhan itu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Saudara, di garis bawah ya, perhatikan. Dengan jalan itu atau dengan taat dan tunduk itu yang Tuhan berikan, mereka akan melakukannya dengan apa, saudara? Gembira, bukan dengan bersungut-sungut.